Pembangkitan angin. Z-Town sedang mempertimbangkan untuk membangun beberapa pembangkit listrik tenaga angin untuk menghasilkan listrik. Jadi di sini kalau kita lihat kincir ini akan berputar oleh angin. Nah, kemudian energi putaran ini akan diubah menjadi energi listrik yang disalurkan ke bawah di sini dan disimpan dalam baterai lalu disalurkan ke seluruh daerah untuk menerangi rumah-rumah penduduk. Nah, Dewan Z-Town mengumpulkan informasi tentang model berikut. Model E82 ini nama model ya. Tinggi menara, jadi maksud tinggi menara ini adalah 138 meter. Nah, jumlah bilah rotor, ini jumlah bilahnya ada 3. Kemudian panjang salah satu bilah rotor di sini panjangnya adalah 40 meter. Nah, lalu kecepatan rotasi rotor karena angin gitu ya, dia rotasi maksimumnya 20 rotasi per menit gitu. Nah, kemudian harga untuk konstruksinya 3,2 juta Z. Nah, kemudian omsetnya artinya keuntungan dari hasil energi yang dihasilkan ini adalah 0,1 Z per kWh. Nah, sedangkan biaya pemeliharaannya 0,01 Z per kWh yang dihasilkan. Nah, efisiensinya dia 97% sepanjang tahun. Artinya 97% dari 1 tahun itu bekerja dengan baik. Nah, kWh itu kilowatt jam itu ukuran energi listrik. Jadi 1 kWh itu adalah 1000 watt hour. Watt jam. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya listrik gitu ya, punya bohlam listrik, katakan 50 watt. Kita nyalakan selama 100 jam. Maka energi yang terpakai adalah 50 kali 100, yaitu 5000 watt jam. Nah, ini sama dengan 5 kWh, kilowatt jam, kilowatt hour. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut tentang pembangkit listrik tenaga angin E82 ini bisa disimpulkan dari informasi yang diberikan, lingkari ya atau tidak untuk setiap pernyataan ini. Nah, pertama, pembangunan 3 pembangkit listrik akan menelan biaya total lebih dari 8 juta Z. 3 pembangkit tenaga listrik. Kita lihat. Harga konstruksinya kan 3,2 juta Z. Kalau 3, maka jumlah uang yang harus dikeluarkan adalah 3 dikalikan dengan 3,2 juta. Nah, hasilnya 9,6 juta Z. Nah, ini jelas aja lebih besar dari 8 juta Z. Jadi ini benar. Nah, kemudian biaya pemeliharaan untuk pembangkit listrik setara sekitar 5% dari omsetnya. Kalau dilihat dari pernyataan ini, biaya pemeliharaan itu 0,01 Z per kWh. Sedangkan omsetnya 0,1 Z. Jadi berapa persen ini terhadap ini? Ya 0,01 per 0,1 kali 100%. Nah, ini berarti 1/10-nya yaitu 10%, bukan 5%. Jadi jawabnya tidak. Nah, kemudian biaya perawatan untuk pembangkit listrik tenaga angin tergantung pada jumlah kWh yang dihasilkan. Nah, ini benar karena di sini kita lihat dia biaya pemeliharaan ini sangat tergantung dari per kWh-nya. Sehingga jawabannya ini ya. Nah, kemudian berikutnya tepatnya 97 hari dalam setahun pembangkit listrik tenaga angin tidak beroperasi. Ini salah. Dia beroperasinya itu 97% dari 1 tahun. Jadi tidak beroperasinya itu hanya 3%. 3% dari 365. Jadi tidak sampai 97 hari. Jadi jawabnya ini adalah tidak. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 2-nya. Z-Town ingin memperkirakan biaya dan keuntungan yang akan dihasilkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga angin ini. Wali kota Z-Town mengusulkan rumus berikut untuk memperkirakan keuntungan finansial F selama beberapa tahun. Y. Jika mereka membangun model E82, F sama dengan 400.000 kali Y. Y-nya ini adalah
waktunya ya, beberapa tahun ini. Nah, dikurang Rp3.200.000. Suku pertama ini adalah keuntungan dari produksi listriknya. Sedangkan 3.200.000 ini adalah biayanya. Jadi berdasarkan rumus wali kota, berapa jumlah tahun operasi minimum yang diperlukan untuk menutupi biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga angin. Jadi untuk menutupi biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga angin yang jumlahnya 3.200.000 itu, ini harus bisa tertutupi dengan keuntungan dari produksi listrik tahunan, yaitu 400.000 Y. Nah, jadi Y-nya berapa? Y-nya itu adalah jumlah tahunnya. Jadi ini kita coret, kemudian nolnya juga kita coret, 32 dibagi 4 yaitu 8. Jadi waktunya adalah 8 tahun. Jadi jawabannya adalah B. Nah, pertanyaan ketiga, Setown telah memutuskan untuk mendirikan beberapa pembangkit listrik tenaga angin dalam bidang persegi. Itu panjang sama dengan lebarnya sama dengan 500 meter. Nah, menurut peraturan bangunan, jarak minimum antara dua pembangkit tenaga listrik ini harus 5 kali panjang bilah rotornya. Nah, wali kota telah memberikan saran tentang bagaimana mengatur pembangkit listrik tenaga angin di lapangan. Hal ini ditunjukkan pada diagram di samping. Jelaskan mengapa saran wali kota tidak memenuhi peraturan bangunan. Dukung argumen Anda dengan perhitungan. Jadi kita lihat, jarak antara dua pembangkit tenaga listrik itu harus berapa? 5 kali panjang bilah rotor. Panjang bilah rotor berapa? 40 meter. Jadi jaraknya dua pembangkit ini adalah 40 dikali 5, yaitu 200 meter. Nah, sekarang kita lihat. Ini dengan ini jaraknya berapa? 250 masih oke, karena kan minimum 200 meter ya. Tapi ini dengan ini gimana? Coba, ini 125 ya. Ini 125. Berarti yang ini berapa? Nah, cara ngitungnya pakai Pitagoras. Jadi besar ini ada misalnya A. A itu adalah akar dari 125 kuadrat tambah 125 kuadrat. Sama dengan 125 akar 2. Nah, berapa 125 akar 2? 125 dikali 1,4. Nah, ini kurang dari 200. Jadi kalau kurang dari 200, maka ini tidak memenuhi syarat karena minimal jarak antara dua pembangkit listrik itu adalah 200 meter. Pertanyaan berikut, berapa kecepatan maksimum dari ujung-ujung baling rotor pembangkit listrik tenaga angin ini? Jelaskan proses solusi Anda dan berikan hasilnya dalam kilometer per jam. Nah, lihat kembali informasi tentang model E82. Nah, di sini dikatakan kecepatan rotasi maksimum adalah 20 rotasi per menit. Jadi ini kalau ada bilah, ini 1 menitnya ini adalah 20 rotasi 1 menitnya. Jadi kita tulis 1 menit itu 20 rotasi. Nah, jari-jari bilah kan 40 meter. Jadi titik di ujung bilah ini akan menempuh jarak, satu putaran itu adalah 2 pi kali R-nya, yaitu R-nya 80 meter berarti 80 pi. Nah, ini satu putaran. Berarti 1 menitnya titik ini akan menempuh jarak 20 rotasi kan dikali 80 pi gitu. Nah, kalau 1 jamnya berapa? 1 jamnya 20 dikali 80 pi dikali berapa? 60 karena 1 jam itu 60 menit gitu kan. Jadi 1 jamnya itu dia akan menempuh jarak sekian meter. Kita kalikan ini 80 kali 60, 4.800 kali 20, 9.600. Tambah 01, 96.000 pi meter atau 96 pi kilometer. Nah, kalau mau dihitung 96 kali 3,14. Jadi kita hitung aja, kita bulatkan di sini 96 dikali 3 aja dulu. Jadi ini kan 27 18 berarti 288. Nah, kita perkirakan 0,1-nya ini kan 3,1 ya. 0,1 ini sekitar 9. Jadi tambah 9, 288 tambah 9 ini adalah 297 km.
Jadi kecepatannya di sini adalah 297 km per jam. Jadi kita tulis sini 297 km per jam.